Baik, perkenalkan nama saya Citra Kusuma Dewi dengan NRP 50172310072 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai clustering data SP. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai elbow method dan juga silhouette score yang dimana elbow method ini bertujuan untuk menentukan jumlah cluster optimal K dalam K-means, di mana saat jumlah cluster bertambah, SSI atau sum of square error akan menurun karena data dibagi menjadi kelompok yang lebih kecil dan rapi. Namun setelah titik tertentu, penurunan SSI akan melambat dan tidak signifikan. Titik di mana penurunan mulai melambat disebut elbow point atau titik siku. Jumlah cluster yang optimal biasanya ada di titik siku tersebut. Lalu untuk silhouette score itu bertujuan untuk mengukur kualitas hasil clustering, di mana cara kerja silhouette score ini adalah dengan menghitung seberapa dekat data dalam satu cluster dan seberapa jauh data dari cluster lain. Dengan skala nilai, jika satu itu klasternya sangat baik dan data terkelompok dengan jelas, dan jika nol klasternya kurang jelas dan data itu tumpang tindih. Sedangkan jika nilainya negatif, klaster itu salah terbentuk dan data lebih mirip ke klaster lain. Eh, di mana kesimpulannya yaitu elbow method ini membantu untuk menentukan berapa jumlah klaster yang pas, sementara silhouette score ini untuk memastikan bahwa klaster tersebut terbentuk dengan baik dan jelas. Baik, selanjutnya langsung saja ke hasil dari codingan saya. Jadi yang pertama di sini adalah untuk memanggil library-nya. eh, Nampi ini untuk membuat data numerik yang acak, sedangkan pandas di sini untuk mengolah data dalam bentuk tabel atau data frame. Dan k-means di sini adalah algoritma clustering dari scikit-learn dan matplotlib di sini untuk membuat visualisasi grafik, dan yang terakhir ada Z-score itu untuk mengukur kualitas klaster yang terbentuk. Lalu selanjutnya ini adalah untuk membuat data simulasinya, di mana di sini ada data acak berisi 300 titik dan ada tiga data yang dipakai yaitu koordinat X, Y, dan koreksi base. Di mana data latitude yang dipakai yaitu 696.720 dan sampai 696.760. Sedangkan longitudenya di sini nilai antara 9188500 sampai 9188550. Dengan depth-nya memakai nilai antara 0 sampai 40. Dan di sini fungsi dari pd.dataframe ini untuk mengubah data menjadi bentuk tabel yang supaya lebih mudah untuk diolahnya. Lalu selanjutnya ada untuk menjalankan Kamins dan membuat klaster di sini. Dan jumlah klaster yang dipakai di sini tuh 4 dan ada fit predict di sini untuk melatih model Kamin selalu untuk menambahkan kolom klaster ke datanya. Dan hasilnya setiap titik
data diberi label sesuai klaster yaitu 0 sampai 3. Lalu di sini ada codingan untuk visualisasi hasil klaster di mana sketcher plot ini untuk melihat hasil klasternya dengan warna yang berbeda-beda menunjukkan perbedaan klasternya dan ada sumbu X itu longitudenya dan Y itu latitudenya. Dan didapat hasil yang seperti ini. Dari grafik scatter plot ini, setiap titik itu merepresentasikan satu lokasi pengukuran metode SP, di mana longitudenya yang posisi horizontal pengukuran dan latitudenya posisi vertikal pengukuran dan terdapat warna yang menunjukkan klaster yang berbeda hasil dari Kaminsnya. Dari hasil ini terlihat ada 4 kelompok utama yaitu warna ungu, kuning, hijau, dan biru. Dan di sini terlihat bahwa distribusi data cenderung memanjang ke arah horizontal, menunjukkan adanya perbedaan karakteristik bawah permukaan pada area tertentu. Dan jika dikorelasikan dengan data SP, dengan SP itu setiap klaster kemungkinan menunjukkan zona dengan kondisi hidrologi yang berbeda. Misalnya klaster 0 itu di warna ungu. Ini area ini nilai potensialnya rendah, bisa jadi zona yang kering atau batuan yang kedap air. Lalu di klaster 1 ada di warna kuning, yaitu zona transisi yang kemungkinan terdapat campuran batuan dan sedikit pergerakan fluida. Dan di klaster 3 di warna hijau, ini menunjukkan area dengan aktivitas sedang dan bisa menjadi zona retakan yang mulai terisi air. Lalu ada di klaster 3 itu yang warna biru, nilai potensial itu cenderung tinggi dan kemungkinan merupakan jalur aliran utama atau akuifernya. Baik, selanjutnya adalah codingan yang selanjutnya yaitu ini. Di sini adalah untuk menentukan jumlah klaster optimalnya. Jadi di sini elbow method ini digunakan untuk menemukan jumlah klaster terbaiknya dan SSI atau sum of square errors ini diukur untuk tiap nilai K 1 sampai 14 dan titik elbow point-nya itu jumlah klaster yang optimal. Lalu dari hasil ini didapatkan hasil yang seperti ini. Di mana pada grafik elbow method ini grafik menunjukkan hubungan jumlah klaster K dengan SSI atau sum of square error yang pada awalnya SSI turun tajam saat K meningkat dari 1 sampai 3, kemudian 3 ke 4. Setelah K di angka 4, penurunan menjadi landai yang artinya menambah jumlah klaster itu tidak memberikan perbaikan yang signifikan. Lalu selanjutnya codingan terakhir ini adalah untuk menghitung siluet skornya, di mana siluet skor ini mengukur kualitas pemisahan antar klaster. Jika nilai mendekati 1, klaster tampak jelas dan terpisah baik. Lalu jika nilai mendekati 0, klasternya tumpang tindih. Dan jika nilainya negatif, klasternya itu kemungkinan salah terbentuk dan eh,
Hasil dari Silhouette Score ini juga digunakan untuk validasi dari hasil clustering itu sendiri. Dan di sini didapatkan nilai clustering yang cukup baik, tapi ada sedikit tumpang tindih, yaitu dengan skor 0,271, yang artinya ada beberapa titik yang berada di batas peralihan antar klasternya. Baik, dapat disimpulkan, baik, jadi dapat disimpulkan bahwa data SP ini berhasil dibagi menjadi 4 klaster yang mewakili kondisi bawah tanah, akuifer, lapisan kedap, dan zona transisi. Dan keempat ini dipilih sebagai jumlah klaster terbaik berdasarkan elbow methodenya. Dan silhouette score-nya yang 0,27 ini menunjukkan pemisahan cukup baik, namun ada area batas lapisan yang belum jelas. Dan hasil clustering data SP ini dapat membantu untuk menentukan lokasi sumur bor dan memahami jalur aliran air tanah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.